Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang Gapura Karomah dan kredit umum. Iya, saudara pendengar, Anda mungkin sebagian besar sudah mengetahui tentang Gapura Karomah. Tapi mungkin Pak, sejarahnya kenapa ada Gapura Karomah, kemudian tentang apa Gapura Karomah, itu mungkin tidak semua kita tahu. Nah, kita akan minta penjelasan dulu Pak di awal. Silahkan Pak Suprapto. Terima kasih Ibu Nelly dan pendengar sekalian. Memang Gapura Karomah adalah sebuah program unggulan ya, yang diusung oleh Bapak Bupati, Pak Sukamta dan Pak Abdirrahman, di mana sebetulnya tujuan daripada program ini sangat bagus Ibu. Karena apa? Tujuan dari program ini adalah untuk men-trigger bahasa lautnya gitu, untuk mendorong pengusaha-pengusaha kecil atau lemah kita yang belum bisa akses perbankan. Karena dari sekian ribu UMKM di tanah laut ini nggak semuanya bisa akses bank, Bu. Karena mungkin dia belum punya agunan, belum punya izin usaha yang memenuhi syarat, dan mungkin belum bankable kan. Pengalaman juga belum ada ya. Mungkin tidak terlalu sesuai dengan kriteria perbankan umum. Nah, untuk itulah pemerintah daerah dalam rangka mendorong ini menciptakan program Gapura Karomah, artinya gerakan peningkatan usaha rakyat melalui kredit tanpa agunan dan rente untuk pengusaha lemah ini ya. Artinya apa? Jadi program ini untuk teman-teman pengusaha yang tidak bisa akses perbankan tadi kita latih. Ibarat sekolahnya mungkin PAUD lah, Bu. Ya, karena apa? Tanpa bunga, ya, tanpa istilahnya tidak ada bunganya, cuman pinjam berapa, balik berapa gitu aja. Artinya kita tidak seperti bank umum harus ada ini, itu dan sebagainya. Nah, dengan tujuan setelah kita mendapat dorongan dengan program ini, diharapkan pengusaha kecil yang lemah tadi itu bisa meningkat. Nah, setelah dia meningkat, tentunya usahanya meningkat, akan memiliki kemampuan untuk mengakses permodalan yang lebih tinggi. Seperti maksudnya mulia, Bu, bagus sekali. Artinya maksud tujuan program ini mulia sekali karena apa? Ingin mengembangkan seluruh UKM di tanah laut menjadi UKM yang besar. Artinya bagi UKM atau pelaku usaha pemula ya Pak ya? Ya boleh pemula atau yang lama, tapi naik kelas ya? Tidak bisa naik kelas karena apa? Banyak kendala yang dihadapi tadi. Nah, lalu Pak, apa saja nih persyaratan-persyaratan atau mungkin ketentuan-ketentuan yang sangat berpihak, sangat berpihak kepada para pelaku usaha dibandingkan dengan perbankan umum gitu ya? Betul. Jadi sebetulnya ini program ini adalah program dalam rangka untuk maju bersama. Sehingga kita kebersamaan kita tindakan dengan ditandai bahwa program ini dijalankan melalui sebuah sistem kelompok. Ya, jadi nasabah-nasabah yang akan menerima kredit ini atau program Gapura Karomah ini adalah pengusaha-pengusaha yang sudah tergabung atau terkumpul dalam sebuah kelompok usaha. Katakanlah misalnya petani, mereka sudah terkumpul dalam sebuah kelompok tani, kelompok tani wanita atau apa terserah lah. Yang penting, yang kedua, kelompok-kelompok tersebut sudah ada dibina oleh dinas terkait. Begitu Bu ya. Ya, karena apa? Karena program ini di samping BPR sebagai eksekutor, itu ada 5 tim teknis yang terdiri dari SKPD. Contohnya misalnya untuk membackup sektor pertanian, itu ditangani oleh Dinas Pertanian. Kemudian sektor peternakan ditangani oleh Dinas Peternakan. Perikanan, perdagangan dan perindustrian. Jadi sektor usaha pemberdayaan perempuan misalnya ditangani oleh DP2KB P3A. Iya, tergabung gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kita inginkan bahwa pengusaha-pengusahanya di samping kita dorong dengan permodalan, juga didorong dengan pembinaan. Artinya kalau yang membina tim teknis terkait otomatis kan pas Bu ya. Benar ya? Karena betul. Modal kita kasih, aturan main kita kasih, kemudian pengembangan usaha didukung oleh dinas terkait. Nah, sebetulnya program ini sangat bagus sekali. Nah, tentunya yang namanya program tidak selamanya berjalan bagus Bu ya. Karena memang ada mungkin beberapa teman-teman kita yang istilahnya tidak memahami 100% program ini sehingga tidak memampakkan secara maksimal. Mungkin banyak kendala ya, kenapa jadi tidak bisa. Nah, lalu kalau tadi dikatakan oleh Pak Prapto, kita berkelompok ya Pak ya, berkelompok artinya tidak benarkan perorangan. Kelompok ini kategorinya atau banyaknya itu harus berapa orang Pak? Sebetulnya yang namanya kelompok itu lebih satu orang sudah kelompok namanya sudah kelompok, kan? Iya. Dua orang ya. Tidak harus 10-30 orang tidak. Kalau ketentuan sendiri dari BPR tidak ada batasannya begitu ya? Batasnya tidak ada. Yang penting sudah
berbentuk kumpulan beberapa orang yang memiliki usaha yang sama dan dibina oleh tim teknis, itu sudah bisa dikategorikan kelompok. Iya, artinya usahanya harus sama kan Pak? Satu Ya kelompok sama, harus sama iya. gitu. Karena apa ya? Nanti pembinanya kan susah. Kalau kelompoknya si beda-beda kan nanti tim yang membinanya tuh susah. Gitu. Iya. Karena memang ada Pak, apa di masyarakat kita juga yang beredar begitu ya. Usahanya dalam satu kelompok itu boleh tidak sama. Boleh tidak sama ya. Jadi nanti akan ada tim-tim yang membina sesuai dengan usaha mereka begitu. Tapi mungkin bukan dari Gapura Karomah. Iya. Mungkin. Nah, seperti itu ya. Artinya persyaratannya tadi kelompok, ya kelompok itu tidak dibatasi orangnya harus berapa, ya. Tetapi yang pasti lebih dari satu orang. Kayak kita berdua bisa ya. Bisa. Pantasan kemarin Manunggal Tutung Padang kita sempat tanya juga bahwa ada salah satu masyarakat, apakah katanya ini Mas berkelompok, apakah bisa mandiri? Katanya ada juga pertanyaan dari itu, Pak. kemarin Manunggal Tutung Padang kemarin. Iya, seperti itu. Artinya mereka juga mempertanyakan kelompoknya itu batasannya berapa gitu. Karena ada sebagian SKPD yang memberikan batasan. Untuk kelompok itu misalnya minimal 5 orang, minimal 3 orang, kayak KUPP kan ya. KUPP itu minimalnya 3 orang gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Makanya mereka juga mempertanyakan. Artinya BPR sendiri tidak mentarget ya jumlah kelompok itu maksimal atau minimalnya berapa. Asalkan lebih daripada satu ya Pak ya. Oke, kita berdua nanti bikin kelompok. Yang jelas supaya kita bisa mengakses juga. Butuh sahabat kita nih, Bu. Iya. Dari kami pun memang nggak ada batasan, tergantung memang kita kalau ada dinas memiliki ketentuan ya mungkin internal dinas mungkin bisa juga terjadi seperti itu. Oke. Pak, berapa lama Pak usaha itu berjalan? Ada batasan waktunya kah sehingga kita bisa masuk di dalam akses Gapura Karomah? Artinya kan tidak mungkin nih misalnya kalau yang hanya hari semalam dibentuk gitu kan ya. Tiba-tiba hari ini kita datang ke BPR atau gitu. baru pengen ya. Iya, baru pengen, baru mau makan. Bagaimana Pak? Terima kasih. Ini sebetulnya yang lebih paham ini Direktur Operasional ya. Mungkin gantian beliau yang menyampaikan lah ya. Nanti kalau saya ngomong sendiri loh, direkturnya mana gitu kan. Iya, nanti direkturnya menghitung aja Pak sama mengapprove. Ya, silakan Pak Arianto. Oke. Terima kasih Bu. Jadi kalau untuk batasan permohonan kredit atau calon pemohon kredit itu bisa diakses itu usaha itu sudah berjalan 6 bulan Bu minimal. 6 bulan minimal. Oke. Ya, saudara pendengar 6 bulan ya. Jadi kalau semisal baru mau usaha itu mungkin kita belum bisa merealisasikan atau baru mau akan gitu, baru ada inisiatif gitu. Karena kan ibaratnya kan gini Bu, apa itu kalau semisal seseorang baru mau usaha itu kan belum tentu kita bisa menghitung pendapatan, penghasilannya berapa, pemasarannya bagaimana gitu betul, ya. Seperti itu. Tapi kalau pelaku itu sudah menjalani, artinya sudah dapat diprediksi. Betul. Jadi sehari-hari itu mungkin karena kalau ini apa itu dari sektor perdagangan mungkin kalau hari-hari sudah dijalani usaha itu pastinya kan dia tahu nih hari ini saya dapat berapa seperti itu. Tapi kalau semisal baru mau usaha meskipun jualan pentol katakanlah baru mau jualan hari ini semisal kan belum tentu hari ini saya dapat berapa. Jadi seperti itu. Kepastian pemasukannya belum dapat diketahui. Meskipun ibaratnya kalau hitungan di atas kertas nih sudah nih ya. Karena misalnya kita bikin pentol misalnya 100 biji sehari gitu kan. Kita jual pentol berapa sih bijinya? 2.000 ya? 5.000? 2.000, 3.000 lah. 2.000. Ya, anggaplah 2.000 misalnya. Artinya kan ketika nanti habis 100 biji ini kan berarti kita akan dapat 200.000 begitu kan ya. Meskipun hanya hitungan begitu. Belum bisa ya? Belum bisa. Oke, harus realisasi, harus sudah dilaksanakan gitu ya. Ini tambahan ya. Oke. Jadi sebetulnya bukan hanya Gapura Karomah saja, seluruh perbankan begitu. Artinya yang namanya kredit bank itu tujuannya untuk mengembangkan usaha. Oke, jadi bukan memulai usaha. Jadi artinya kalau kita baru mulai di bank manapun mungkin nggak bisa diterima gitu. Jadi artinya karena apa? Ya jelas tadi kata Pak Rinanto kan pengalaman tidak ada, dapatnya berapa, biayanya apa, kendalanya apa mereka belum tahu gitu. Jadi resikonya terlalu besar. Jadi itu sih Bu ya. Iya, artinya nih ya bagi para pendengar yang ingin mengakses nanti ke program Gapura Karomah, ini sebaiknya harus membentuk kelompok dari sekarang 6 bulan berjalan ya, baru gitu ya. Usahanya Bu yang 6 bulan. Iya, itu. Usahanya yang 6 bulan. Kalau kelompoknya misalnya baru kemarin dibentuk nggak apa-apa ya, tapi usahanya sudah ada. Sepanjang dinasnya merestui, enggak masalah. Baik, iya. Usahanya pun
diperlukan juga Pak surat izin usaha. Oh iya, otomatis. Diperlukan. Iya, keterangan usahanya itu harus ada. Itu Iya. dari 6 bulan Iya. tadi ya. Iya. Ya, selain persyaratan-persyaratan yang umum tadi ya, kemudian persyaratan yang khusus, apakah nanti si kelompok ini harus mendapat rekomendasi Pak dari SKPD yang membina, membuktikan bahwa dia adalah binaan, Benar-benar ya. Betul. Bagaimana Pak Nggih. Rianto? Nggih. Nggih, jadi calon pemohon kredit Gapura Karomah Bu itu terdiri dari 5 sektor Bu. Jadi sektor pertanian, Oke. sektor perdagangan, sektor perindustrian, sektor peternakan dan sektor perikanan. Jadi masyarakat ini diberikan 5 akses usaha tadi bisa mengakses kredit Gapura Karomah. Pertanian, perdagangan, peternakan, Perikanan perikanan. sama perindustrian. Nah, jadi dari 5 sektor ini Bu, jadi nanti tergantung contoh masyarakat si A katakanlah sektornya pertanian. Di dalam kelompok itu selain mendapatkan rekomendasi dari ketua kelompok, jadi nanti pemohon itu berkasnya itu disampaikan ke dinas terkait tadi. Dan di situ nanti ada tim dari dinas tim teknis untuk melakukan verifikasi di lapangan. Setelah itu barulah muncul rekomendasi dari kepala dinas terkait tadi. Jadi seperti itu Bu. Baru diserahkan ke BPR. Baru diserahkan ke BPR. Oke, jadi persyaratannya harus ada rekomendasi dari dinas. Nah, Nggih. lalu persyaratan lainnya, Pak, katanya kan tanpa agunan nih. Iya. Betul. Mitos atau hoak ya? Atau benar kita? Iya. Ini Gimana ini Pak? sebelahnya mati atau memang? Oh, mungkin mati di situ. Pak. Oh iya. Oke. Baik, sebetulnya Oke. jadi ada sebetulnya yang tanpa agunan memang asli Bu. Asli ya. Tapi ada plafon di bawah 5 juta ke bawah. Hmm. Itu free tanpa biaya sama sekali. Artinya kalau kita minjem 5 juta, dapat 5 juta, balikinnya 5 juta. Oke. Jadi memang betul-betul tidak ada biaya apa-apa. Nah, kemudian yang di atas 5 sampai 15 itu ada agunan, cuman agunan ringan. Ringan. Oke. Artinya tidak seperti bank-bank umum lainnya yang mewajibkan harus 125% dari plafon dan sebagainya. Nah, ini agunan ringan, artinya kalau minjem 15 juta dengan agunan di bawah itu pun sudah masih bisa diakseskan. Jadi memang betul yang free total itu di atas di bawah 5 Di bawah juta. 5 Iya, juta. itu Oke. pokoknya total, nggak ada apa-apanya. Jadi niatnya memang dari pemerintah daerah membantu yang itu untuk 100% untuk mengembangkan usaha. Iya, Gitu sih, Bu. betul. Oke. Nah, ini berarti betul ya para Betul, pendengar. betul. Kemarin ada yang bertanya juga nih Pak, katanya tanpa agunan ya. Tapi ragu-ragu Pak, ragu-ragu mau datangnya ke BPR ini. Nah, jangan-jangan nanti ini hoak gitu kan. Ketika sampai ke BPR ditolak. Nih mana nih sertifikat tanahnya gitu kan, mana BPKB kendaraannya gitu kan. Nah, jadi ini dijelaskan ya para pendengar bahwa untuk pinjaman di Gapura Karomah itu di bawah 5 juta ya, di bawah 5 juta ya. Nah, itu tanpa agunan. Iya, betul. Iya, tanpa agunan. Nah, yang beragunan itu ya 5 juta sampai dengan 15 juta ya Pak ya. Agunan ringan ya. Agunan ringan, iya. Dong. Oke, Bukan. boleh dijelaskan nih Pak, agunan ringan ini Seperti kriterianya apa nih, seperti Pak? apa? Ya, artinya yang namanya ringan itu kan artinya tidak harus sesuai dengan plafon. Oke. Katakanlah misalnya plafon 15, itu agunannya nilainya cuma 10 atau 8, itu masih bisa ditolerir gitu loh. Oke, artinya begini, ketika kita pinjam misalnya 15 juta ya Pak, agunannya BPKB kendaraan roda 2 boleh ya? Boleh sepanjang nilainya tidak terlalu cuma 1 juta ya. Artinya iya. ya kita ada semacam kewajarannya lah gitu. Ya, gitu. Oke, Pak Rianto, Siap. menentukan tingkat agunan kewajarannya itu kayak apa Pak? Kita melihat dari ini Bu, apa itu nilai ekonomis itu, apa itu tahunnya. Oh. Nah, kan seperti itu. Jadi kendaraan itu kalau sebenarnya umumnya kalau kendaraan itu nilainya Dilihat kan dari tahunnya atau dilihat dari apanya kalau kendaraan Pak? Kendaraan roda 2? kalau dari roda 2 sebenarnya roda 2 roda 4 itu sama aja Bu. Oh, sama aja gitu ya. Oke. Ya kan. Sebenarnya secara umumnya itu kan nilai ekonomisnya itu harga jualnya kan 50% dari pasaran hari ini atau sekarang ini katakanlah. Contoh katakanlah sepeda motor Honda Beat katakanlah tahunnya tahun 2015 katakanlah. Sekarang kalau dijual berapa kan seperti itu. Nah, mungkin 50 Dalam bentuk utuh
ya Pak ya. Ya, jangan sampai pretel-pretel nih. Iya. Tahunnya muda Pak, tapi kondisinya udah pretelan. Atau bodong mungkin ya. Iya, atau bodong. Iya. Jadi kan nanti kan ini Bu apa itu surat-suratnya kan kita minta juga kan gitu loh. Jadi pajaknya harus hidup kan seperti itu. Jadi normalnya memang harusnya kalau semisal kita tidak ini apa itu melihat dari agunan ringan tadi, normalnya perbankan itu 50% dari harga jual itulah maksimal plafon yang bisa kita biayai untuk kredit tersebut. Jadi seperti itu. Cuman berhubung ini kredit Gapura Karomah sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu ada toleransi di bawah itu. Jadi seperti itu. Apakah kalau misalnya agunan itu seperti mungkin surat-surat tanah, kemudian surat-surat kendaraan harus atas nama si peminjam? Atau boleh atas nama orang lain ya, atau bagaimana? Kalau untuk BPKB khususnya atau kendaraan itu tidak harus atas nama peminjam seperti itu. Tapi kalau untuk surat tanah itu bisa atas nama si peminjam, bisa juga tidak atas nama si peminjam. Nah, nanti pakai ini Bu, surat kuasa. Oh begitu, iya. Seperti itu. Surat kuasa nanti, iya betul. Artinya dari yang punya nama ya Pak ya. Iya. Khawatirnya nanti punya teman pas bandakan di atas meja kan diambil gitu loh. Iya, oke. Jadi terkait hal seperti Ibu bilang tadi, apakah ini kan berkelompok nih Pak ya? Berkelompok. Bagaimana dengan surveinya Pak? Apakah mungkin atas jaminan SKPD aja? Kalau untuk surveinya nanti ini biasanya kami survei itu contoh katakanlah di sektor pertanian. Sektor pertanian ini kan sampai sekarang kan yang mendominasi jumlah orangnya. Dan setiap kelompok itu biasanya paling banyak orangnya juga. Contoh katakanlah kita survei di kelompok Madu Jaya katakanlah. Ya kan? Jadi di sana nanti kita koordinasi dengan PPL dari dinas tim teknis tadi. Untuk mengondisikan di sana gitu loh. Jadi kira-kira semisal kami BPR mau survei hari ini atau hari lusa, bisa nggak dikumpulkan anggota ini? Nah, jadi nanti bareng Pak surveinya. Jadi tidak 10 orang katakanlah anggotanya. Satu-satu tidak. Jadi dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan mungkin di ketua kelompoknya atau di tempat anggotanya. Jadi nanti di sana disurvei dari tim BPR. Jadi nanti dari 10 orang itu kita cari informasi, kita gali informasi di lapangan, nanti hasilnya kita bawa ke kantor dan nanti kita putuskan untuk realisasinya seperti itu. Ya, intinya bahwa BPR tetap melakukan verifikasi di lapangan. Artinya setelah, jadi ada 2 kali nih. Dari dinas juga melakukan verifikasi data, dari kami pun memastikan bahwa memang betul itu kondisi usahanya layak untuk dibiayai. Dan memang ada dari dinas juga Pak yang dinas ada, kami ada. Artinya kalau dinas mungkin lebih ke arah teknis, nah kita lebih ke arah ke banknya gitu. Artinya ini layak atau tidak gitu. Artinya kalau memang dari sisi perbankan tidak layak, ya kita diberi kewenangan untuk menolaknya itu gitu. Ada pendapat Bu? Silakan Bu. Oke, baik. Suara pendengar. Halo, selamat pagi. Pagi Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pinjam juga nih? Gak ada. Bang Iwan pagi, Siap. Negatif thinking terus. Ulun gak ada lah, ulun gak ada malah. Kadang ulun positif juga bila minjam ulun lompat gitu loh maksudnya. Oke. Kita mau kelompok bertiga jadinya. Iya, Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam Mas Prapto dan rekan ini Haryanto Mas Betampar. Oh iya. Ya, silakan Pak Haryanto, silakan. Besti ulun juga Mas Prapto nih ya. Yang mananya melihat Pak Elon Pian kan melihat konsiden iya. Ulun ada beberapa pertanyaan nih. Terkait dengan kelompok gitu. Kalau misalnya kelompok kan 10 orang. Nah, ternyata di tengah perjalanan ada yang mucil lah bahasa Banjarnya kan, sedangkan yang lain beres-beres aja, lempeng-lempeng aja. Nah, itu apakah berpengaruh dengan yang lempeng-lempeng tadi, ya kan? Nah, yang kedua nih, ulun menyikapi di taman-taman itu banyak keluhan pedagang-pedagang itu yang tidak bisa menembus Gapura Karomah ini, Mas. Dia terkendala ya mungkin masalah kelompok itu tadi. Artinya kalau ulun boleh saran, kalau bisa sih person to person aja. Misalnya nih si pedagang ini nih bagus nih, kriteria orangnya bagus dan
usahanya pasti di Oke. kok jangan Sulit. Oke, Iya. ya. sulit itu. Nah, ini solusinya ini. Oke, Yang oke. menarik itu kalau tadi kan Mas Prapto ada nyinggung kalau kita pinjam 5 juta tidak dipungut biaya, kembalikan 5 juta. Tidak pakai agunan juga. Pertanyaannya nih biaya operasional. Nah, tidak pakai agunan. Nah, biaya operasionalnya tim survei dan lain-lain itu dari mana diambil gitu. Itu aja Mas Prapto. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto di Batu Ampar. Ya, ini ada 3 pertanyaan tadi Pak yang menjadi unek-unek beliau nih. Iya. Baik, langsung dijawab mungkin Pak. Iya. Baik, terima kasih Mas Haryanto Bestisa juga nih. Iya. Salam Batu Ampar nih. Mungkin nanti siang juga ke Batu Ampar nih Bu. Oh gitu. Ada teman lagi undangan di Peluru ya Pak Sarmin. Oke, baik. Baik, ini pertanyaan pertama ini masalah kelompok tadi ya. Memang dalam aturan perbupnya seperti itu ya. Jadi sebetulnya kita BPR ini hanya sebagai ibaratnya itu eksekutornya lah, atau pelaksananya. Jadi kami acuannya memang ke Perbup. Jadi sementara ini memang kalau teman-teman pedagang yang perorangan itu memang agak sulit ke akses ke Gapura, ya kami mohon maaf karena sebetulnya di luar batas kemampuan kami, karena kami hanya mengikuti aturan main. Dan seyogyanya kalau memang teman-teman mau melakukan akses juga, itu kan masih bisa sebetulnya. Karena apa? Di taman itu kan banyak ini pedagang-pedagang asongan atau kaki lima, itu mereka katakanlah di RTH itu ada puluhan itu. Nah memang saat ini di Tanah Lot sudah ada si Uber ya, Uber Rezeki memang ada yang mengayomi dan menjadi kelompok para pengusaha yang paguyuban itu. Bergabung situ juga boleh, atau misalnya bikin kelompok baru ya silakan saja. Yang penting ada kepengurusan dan nanti ada pembinaan dari dinas terkait gitu loh. Jadi karena ini Mas Haryanto, karena ini memang persyaratan dari ketentuan yang ada, jadi kami terus terang dari BPR tidak bisa menyimpang dari situ gitu. Jadi mohon maaf dulu buat teman-teman yang belum bisa akses. Ya mudah-mudahan nanti bisa mengikuti aturan yang ada sehingga mereka bisa berkelompok lah, katakanlah kelompok Minatirta, kelompok RTH Kijang Mas, atau kelompok mana Pasar Lawas yang Park 0 itu mereka membuat kelompok kan bagus. Artinya ada ketuanya, ada paguyuban, ada mereka komunikasi. Kan bahkan kelompok rest area juga ada, sudah ada. Itu sudah kita bina dan sudah menjadi anggota Gapura Karomah. Kemudian yang masalah pertanyaan ketiga tadi yang 5 juta nggak ada biaya, terus biaya dari mana gitu ya? Ya, ini jadi untuk biaya ini memang kita ada dari dana Gapura sendiri yang diserahkan ke BPR untuk dikelola. Katakanlah kita ada program sekitar 10 miliar, itu dalam ketentuan Perbup itu yang 40% itu dikelola oleh BPR. Artinya ditaruh di deposito atau di mana, yang hasil bunganya itu digunakan untuk membiayai operasionalnya Mas Hermanto ya. Jadi kami istilahnya ya dari situ kami siapkan dananya, kita tempatkan di bank umum atau di teman-teman BPR lain. Bunganya kita kumpulkan untuk membiayai survei, membiayai penagihan. Karena penagihannya tiap bulan, tiap hari Pak. Iya, betul. Jadi yang namanya pengusaha kecil ini yang jauh-jauh kalau nggak didatengin itu sering lupa gitu. Betul. Iya, jadi kami memang biaya cukup besar. Program ini biaya cukup besar. Karena apa? Biaya pembinaan, biaya survei, dan biaya penagihnya cukup besar. Oke, baik kita. Yang tadi yang satu apa tadi? Yang satu ini apa itu? Yang itu Bila Pak di tengah jalan itu ada yang tidak macet lah. Macet. Gitu ya. Jadi sebetulnya gini. Salah seorang atau salah dua? Salah 2 atau salah 3 ya. Ya, jangan salah semua ya Pak ya. Dapat 0 nanti. Jadi sebetulnya dari sisi kita masih belum ada tanggung renteng ya, di Gapura memang tidak ada disebutkan tanggung renteng. Namun paling tidak kenapa harus berkelompok, karena kita menginginkan ada saringan awal. Artinya dari ketua kelompok kan hafal nih sama anak-anak buahnya ini yang anggotanya nih, ini yang mejel, ini yang kurang mejel. Tentunya mereka bisa memberikan semacam mitigasi atau pencegahan supaya mereka tidak mecel gimana caranya. Makanya kita di program ini dibentuk kelompok. Karena apa? Untuk saling berkomunikasi. Nanti justru ini kalau dari Dinas Pertanian mungkin ada sanksinya. Apabila kelompok itu tidak ada yang bermasalah,
dan tidak selesai, lancar gitu ya. maka akan ada sanksi-sanksi yang lain. Katakanlah mungkin untuk minjem ini tidak, kemudiannya untuk bantuan lain tidak bisa masuk dan sebagainya. Mm-mm. Jadi memang sebetulnya diharapkan teman-teman itu ya sadar lah, karena namanya nih utang dan ini adalah milik pemerintah daerah, harusnya dilakukan dengan baik, kewajiban dengan baik. Insya Allah kalau program berjalan baik, tentunya akan berkembang terus. Iya, gitu betul sekali. Baik, kita ke suara pendengar. Ya, namun ada gangguan sinyal nih Bu ya. Oh, ada gangguan sinyal. Gangguan Oke, hilang, ya. iya. Itu Mas Haryanto ya, terima kasih pertanyaannya. Iya, Salam dari Plehari, mudah-mudahan Batu Ampar lancar-lancar saja. Amin, lancar amin, jaya amin. ya. Ya lancar jaya Batu Oke, Ampar. iya, lancar Iya. jaya. Tapi Pak, iya. terkait ini Pak, terkait melanjutkan Pak Arianto tadi ya, bahwa mungkin salah dua Bu ya. Salah dua. Salah satu dari mereka itu ada yang macet. Tapi karena usahanya Bu yang mungkin Iya. agak memang tidak jalan ataupun tidak menghasilkan, bagaimana ini apa ya tindak lanjutnya mungkin? Iya, ya, tadi kan hal yang saya seperti sampaikan sih Din, itu tanggung jawab ketua kan Iya, Pak ya. harusnya tanggung jawab Iya. anu kelompok gitu Iya, loh. tanggung Tapi jawab kelompok. kalau memang toh tidak bisa juga ya tetap BPR akan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan. Mhm, Oke. Jadi memang ada beberapa kelompok yang bermasalah. Sampai saat ini kalau catatan kami, Mhm. kami sampai akhir Desember tadi sudah melempar kredit 18 miliar tuh ke Karomah. Besar Pak, 18 Besar, miliar. betul, iya. Jumlah nasabah itu ada 2.000. Setengah M jangan pernah melihat ya Pak. Iya, sama ulun kan jarang lihat. Cuman angkanya aja ulun baca Iya, gitu. iya, kan. Oke. Jadi pendengar sekalian, untuk sampai Desember tadi kita sudah melempar 18 miliar Bu, untuk program Gapura Karomah berbentuk kredit kepada 2.260 nasabah. Banyak Pak ya. Banyak. Cukup banyak Oke. juga. Dan ini mudah-mudahan bisa mendorong ekonomi di tanah laut. Oke. Ya paling tidak mendorong yang teman-teman yang lemah tadi. Nah, Oke. sampai dengan akhir Ada Desember. suara pendengar? Oke, ada Oke. suara apa? Kita tahan dulu Pak. Silakan. Iya. Ya, oke, Halo, baik. selamat pagi. Halo. Selamat Iya. Iya. Selamat pagi, Ada. Bu. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Plehari, Nggih, siapa Plehari? Ali, Oke, Alin, silahkan Pak. Pak Ali Bu dari Plehari. Oke, Oke, Pak Ali silakan, Plehari, Pak Ali. silahkan Pak Ali. Alhamdulillah ini peran dari BP tentang Gapura Karomah. pemimpinan di Sinyalnya nih di Pak. Kabupaten Antasari ini. Mhm. Nggih. Iya, betul. Jalan Pangeran Antasari, betul. Ya kalau bisa telepon biasa Pak, nggak pakai telepon WA ya, jadi biar lancar komunikasinya. Oke, lanjut Pak. Atau mungkin pakai chat saja nanti dibacakan bisa. Mungkin bisa juga kalau mau chat. Ini agak kalau telepon WA agak terkendala nih Pak. Iya, padahal di Plehari nih Pak Ali. Oke, lanjut Pak Ali, silahkan. Itu kan iya. menghubungkan ulang. Iya. Oh, ya, mungkin bisa pakai telepon biasa ya, Bu, ya, nggak Telepon biasa atau WA iya. ya. Iya. Oke, kita tanggapi dulu, ada yang chat juga, Bu. Silakan, Oke, Bu. ada yang chat ya. Kita baca chat dulu ya. Ya. Mungkin terima telepon aja dulu. Atau terima telepon dulu. Kalau chat nggak bakal hilang. Iya. Oke, halo selamat pagi suara pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Salam sehat, salam semangat. Oke, silakan Bu Arma. Yang ditanyakan ini bukan yang baru kelompok, tapi sektor orang aja gitu. Nah, Oke. Perorangan. umpamanya kan mau pinjam nih. Memang pakai BPKB juga kendaraan kan, tapi yang banyak kan itu disurvei. Yap, disurvei. Tapi rumahnya kan rumahnya Pak. Oh, rumahnya nyewa. Suami kerja, cuma istrinya ingin membantu suami, jadi mau pinjam, pokoknya kan apakah itu bisa diterima. Oke. Kan kadang-kadang survei keadaan rumah, keadaan apa gitu kan. Oke. Sang istri mau nih, kayaknya bapaknya kenal deh sama anak kita bunda. Iya, betul. Oke. Sama ponakan juga ada kenal, cuma kalau keseluruhan nggak ada kenal Bang. Ya. Oke. Sudah dapat Cuma itu dipahami. aja bunda ya, minta ponakan. Oke, Bu Arma. Biasanya, iya makasih banyak sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dari Ya, Gapura nggak Karomah apa-apa. mungkin Oke. Pak ya. Iya, yang perorangan. Nah, yang perorangan katanya agunannya BPKB punya, nah tapi rumah nyewa Pak. Iya. Iya. Kredit umum mungkin ini ya. Iya, Ya. kredit umum. Maaf. Nanti kita jawab nanti Pak. Saya sekaligus nanti dengan Siap. suara Chat, pendengar chat, kita yang iya. melalui chat.
Ini ada Pak Saidi di Pemalongan. Pak Saidi di Pemalongan. Pertanyaannya, apakah Pak, misalnya kita punya pinjaman di Gapura ini, tapi belum lunas, tapi ingin pinjam lagi? Nah, itu dia Pak. Oke. Lunasi dulu kah atau gimana? Atau bisa kah gitu ya? Oke. Belum lunas tapi mau pinjam lagi. Oke, ya. Kenyamanan, Iya, apa prospeknya bagus gitu kan ya. Murah gitu ya. Iya, murah. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Saidi. Ini yang chatnya dulu ya. Oke. Jadi untuk Gapura Karomah memang kita pembinaan secara kontinu. Kalau sudah lunas itu boleh pinjam lagi sepanjang kredit yang pertamanya bagus. Tapi harus lunas dulu. Karena persyaratannya harus lunas dulu, Memang baru harus mengajukan lunas dulu. lagi gitu ya. Karena kalau pinjam kedua itu tetap sesuai dengan awalnya, jadi harus ke dinas dulu, verifikasi lagi. Jadi istilahnya prosesnya itu dari nol lagi gitu. Dari nol lagi. Walaupun Bu, tentunya akan lebih mudah karena nasabah sambungan. Ya. Itu lebih mudah karena sudah datanya dikenal, sudah ada. iya. dikenal. Barcode-nya sudah ada. Iya, sudah terekam di tinggal situ ya. menyekan. Sudah ada barcode-nya, tinggal Iya. scan, oh masuk. Iya. Sudah poster 3 gitu. Iya, poster 3 udah. Jadi itu lebih gampang sebetulnya. Artinya lunas dulu Pak ya? Iya, lunas dulu Pak Saidi ya. Oke, Pak, bicara soal lunasnya ini misalnya ya Pak, Iya. ini misalnya begini Pak, kita kan misalnya pinjam di bawah 5 juta tadi ya, taruhlah kalau di bawah 5 juta kan berarti tidak 5 juta pas kan Pak ya? Iya. Artinya 4.890 lah taruh kita. Apanya itu? Pinjamannya? Maksimal 5 juta. Bu. Maksimal Pas 5 juta. 5 Pas juta. 5 juta. Oke, Pas. oke. Bulat 5 juta. Ya, bulat 5 juta. Nah, misalnya kita pinjam 5 juta, kita kan sudah mensepakati nih, misalnya Setahun. tenggang waktunya 1 tahun misalnya. Nah, karena kita melihat prospek daripada pekerjaan kita, mungkin ini juga jadi unek-unek bagi Pak Saidi, gitu kan ya. Perjalanan di usaha kita itu semakin lancar gitu. Nah, tapi kita butuh suntikan dana lagi gitu. Nah, sebelum jangka waktu 1 tahun, kita lunasin gitu. Kita lunasin, baru kita pinjam lagi. Ya. Boleh ya Pak ya? Sebetulnya boleh, cuman masalahnya kayak begini Bu Nelly. Kan program ini ada kuotanya. Oh. Jadi berkuota setahun. Jadi sementara ini kita punya nasabah nih yang antri berapa orang, kuotanya berapa. Gitu. Artinya kalau kuotanya masih ada ya tidak menutup kemungkinan yang tadi masih bisa diberikan pelayanan. Tetapi kalau kuotanya habis Menunggu tahun berikutnya. Karena katakanlah tahun 2023 ini kita dapat kuota 6 miliar untuk disalurkan. Iya. Itu sudah antrinya berapa miliar gitu kan. Nanti kalau yang udah lunas mau minjem lagi sepanjang masih ada, ya kita tetap layani. Gitu. Iya. Seperti itu ya Pak Saidi, artinya jelas ya. Artinya lunas dulu dan tidak bisa dilunasi terlebih dahulu tadi kecuali mau minjem bukan Gapura Karomah. Iya. Katakanlah mau naik ke KUR. Misalnya bagus, kita bersedia untuk menyalurkan ke bank lain untuk KUR. Karena BPR belum melaksanakan KUR, kita bisa mengarahkan ke bank umum, katakanlah ke Bank Kasel, ke BRI atau apa, dengan kita melakukan rekomendasi bahwa yang bersangkutan bagus. Nanti kita bantu untuk pengurusannya di bank umumnya, sepanjang bagus. Iya. Track recordnya bagus, usahanya maju gitu ya. Ternyata di bank lain blacklist. Nah, ini Pak Iwan ya. Kita juga melakukan BI checking. Jadi seluruh nasabah Gapura pun kita cek di informasi debiturnya. Jadi kalau dia blacklist ya kita tolak juga gitu. Jadi ini mungkin edukasi kepada pendengar sekalian yang mungkin belum tahu bahwa kalau kita minjem dana atau apapun kepada lembaga keuangan, tidak hanya bank ya, termasuk leasing, pegadaian, kemudian mungkin Gojek, GoPay, pinjol, itu semuanya masuk ke OJK laporannya. Otoritas. Jadi sudah link ya Pak ya? Sudah link ke OJK. Tidak bisa Connect semua ya. Iya, tidak bisa nyimpen-nyimpen nih maksudnya. Apalagi saat ini kan kita ada NIK tunggal. Iya. Artinya Oke. setiap lembaga keuangan itu akan melaporkan setiap bulan nasabahnya ke OJK dengan kode NIK tadi. Jadi Bu Nelly punya pinjaman di Bank Kalsel, mau minjem ke BPR, kami tahu. Iya. Dengan masukkan NIK beliau ke program aplikasi yang disiapkan akan muncul semuanya. Kualitasnya seperti apa, macet atau tidak, itu kami tahu semua. Jadi artinya teman-teman semuanya, pengusaha-pengusaha semuanya, tolong dijaga nama baiknya masing-masing. Betul. Iya. Nah ini penting Pak, penting diketahui oleh para pendengar kita ya.
agar usaha yang mereka bangun dengan susah payah ya, apalagi dari nol ya, itu bisa berkembang dalam jangka waktu panjang, bahkan bisa menjadi usaha turun temurun gitu ya. Persyaratannya adalah nama baik. Itu tadi. Nah ini juga Bu Neli ya, saya juga pesan nih teman-teman semua yang ini kasusnya sering terjadi zaman dulu ya. Artinya Bu Neli punya saudara nih, atau punya teman ingin ngambil leasing pinjam KTP Bu Neli. Kan sering dulu, banyak saya bantu nih, saya kasih pakai nama saya aja. Karena saya punya pinjaman lain. Saya udah sering ngambil di bank ini. Artinya, nah misalnya Pak Iwan pakai nama Ibu Neli ke leasing, ternyata Pak Iwan nggak mau bayar, nggak bayar. Yang macet nama Bu Neli. Artinya nanti saya yang tidak bisa yang di blacklist. Begitu Bu Neli di blacklist, nanti minjem ke bank lain juga jadi permasalahan. Yang mana Iwan? Yang pinjam kan Pak ya? Untung udah diinjaman dulu. Artinya dalam hal ini kita menekankan ya Pak kepada para pendengar kita, kalau bisa, bahkan artinya mutlak ya, jangan sekali-kali ya meminjamkan nama. Karena nama kita berdampak. Nama kita cuma satu, kalau rusak susah. Betul. Baik, masih ada pertanyaan, silahkan. Kami masih buka ya suara pendengar di 0811 5012 304. Jangan lewatkan kesempatan kita di pagi hari ini ya soal perkreditan ya. Ini adalah hal yang sangat langka ya. Baik, saudara pendengar, selamat pagi. Ini tadi. Pak Ali tadi ya. Iya. Baik, silakan Pak Ali. Kita tentang bahasnya kita dipakai itu. Itu misalnya nantinya banyak tuh di awal itu kita pernah dengar teman mau pinjam di situ tapi ternyata namanya itu sudah Mohon maaf Pak, tidak bisa nih Pak. Namanya artinya sudah dipakai gitu ya? Tapi kan ya itu kan ada jadi salah satu ya PTT. Ini kan apakah dia itu karena gajinya itu dipotong dari salah satu instansi lalu mengajukan apakah itu bisa terrealisasi atau tidak gitu. Misalnya, karena kan langsung terpotong dari sepeda itu tentang pinjaman pribadi. Betul. Pinjaman pribadi itu untuk di BPR itu berapa? Untuk potongan, apakah dengan potongan gaji atau misalnya ke swasta bisa juga kah misalnya majukan itu seperti apa ya, seperti orang yang nggak bisa potong gaji misalnya. Artinya bayar langsung ke BPR ya Pak Ali ya? Perlakuannya itu loh. Perlakuannya betul. Apakah yang beda dengan PT ASN misalnya di situ kan apakah diprioritaskan atau misalnya swasta menyampaikan seperti BPKB yang nilainya lebih daripada limit yang disampaikan. Jadi bagaimana prosesnya? Hanya maklum HN itu kan salah satunya untuk membantu apa kata Bupati kan untuk membantu kelancaran bahwasanya pedagang yang lemah langsung itu kan ya itu aja. Makasih banyak Bu. Sama-sama Pak Ali. Baik, sudah bisa ditangkap. Ada beberapa mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ali Pak. Yang pertama tadi namanya sudah terpakai Pak, minjam ya. Nah, tapi dipotong gaji. Nah, lalu hendak minjam lagi ya di BPR ya. Apakah bisa direalisasi ya? Lalu apakah bisa pinjaman ini tidak dipotong gaji, dia bayar sendiri? Nah, mungkin nih Pak seorang PTT misalnya Pak selain bekerja di sebuah instansi, dia juga punya usaha gitu. Nah, punya usaha. Nah, lalu yang pinjaman pertama tadi udah dipotong gaji, tapi yang pinjaman kedua ini dia nanti bayarnya dari usahanya ini. Nah, seperti itu Pak. Silahkan. Baik, terima kasih. Pak Prapto, silakan. Baik, ini Pak Ali ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau udah punya pinjam lagi boleh nggak gitu? Sebetulnya yang namanya pinjam itu boleh berapa aja Bu? Sepanjang
dia bisa bayar. Ya. Nah, itu intinya itu aja. Oke. Artinya dari pendapatan yang bersangkutan, dari hitung-hitungan kami masih bisa bayar tuh masih boleh. Gitu. Nah, sumbernya kan beda-beda nih. Katakan si A tadi PTT sudah minjem dipotong gaji. Oke. Kemudian dia punya usaha toko, mau dibiayai lagi, bisa juga. Ya. Artinya sumber pembiayaan berbeda. Satunya gaji, satunya usaha. Oke. Itu boleh. Ya. Nah, cuman saat ini kami masih untuk usaha itu kami arahkan gapura. Kenapa demikian? Karena kami lihat untuk program gapura lebih murah biayanya. Soalnya saat ini untuk kredit umum di BPR relatif tinggi dibandingkan dengan gapura. Kami bunganya untuk umum itu masih 2% per bulan. Jadi relatif tinggi, Bu. Kenapa kami saat ini kalau ada pengusaha yang pinjam kita arahkan ke gapura? Karena apa? Jauh lebih murah di gapura, tanpa bunga kan? Nah, jadi bukan kami nggak mau ngasih, cuman ada alternatif yang lebih murah pada pengusaha kita. Nah, kemudian masyarakat harus berkelompok. iya, Oke. artinya tapi kalau toh dia oke lah nggak apa-apa saya 2% karena usaha saya bagus, ya monggo silakan. Karena saya nggak mau berkelompok gitu kan, saya mau pribadi dan aja sendiri. saya mampu bayar, ya saya nanti mampu kita bayar. perhitungan bisa saja tidak masalah itu. Oke, baik. Nah, yang kedua masalah yang apa tadi, Bu? Membayarnya, Pak. Oh ya, jadi kalau untuk usaha itu bayarnya tidak dipotong karena memang dipotong dari mana kan? Yap. Jadi kalau untuk kredit produktif atau usaha itu bayar sendiri setiap bulan atau Artinya- kita tagih. Yap. Jadi kesepakatan aja, Pak, saya tiap tanggal dia tolong ngambil ke rumah, kita ambil. Oke, ambil ke toko. Ke toko ambil, kita ambil. Sambil minum, ada kopi ya kalau Iya. ya. Artinya, Di warung. iya, artinya kalau kita untuk pengusaha kita beri kemudahan banyak. Yap, betul. Pertama, Luar biasa. kita kasih pelayanan yang bagus, kita ke lokasi kita ambil setiap hari. Bahkan kami suruh ngambil tiap hari, kami ambil. Oh, Melalui iya, tabungan. luar biasa. Jadi kami sambil nabung, Pak, saya tiap hari pengen nabung dong 100.000 aja, tolong ambil ke toko, kami ambil. Luar biasa. Iya, karena BPR punya pick up service. Iya. Jadi kami ada petugas yang khusus ngambil tabungan. Benar-benar pelayanannya. Iya, jadi ini bank lain belum ada. Iya, betul, Pak. Artinya tinggal bilang aja, Pak, saya minjem sekian, angsuran sekian, tolong tiap hari ambil di tempat saya. Kan nggak kerasa nih. Iya, betul. Sehari Kalau tiap 100. hari 50.000, misalnya 50.000. Sebulan dan setengah sudah nggak Iya. terasa. Nah, betul. Nah, kemudian mungkin juga ini jadi unek-unek juga nih bagi Pak Ali tadi, Pak, juga meneruskan nih, ada juga teman-teman yang titip kemarin. Ini misalnya Pak, seorang PTT ya, seorang PTT gajinya 1,8 misalnya. ya, nggih 1,8. Kemudian pinjam, potongan itu misalnya 500.000 ya, satu bulan 500.000 satu bulan. Artinya kan masih ada sisa nih 1,3. Nah, lalu hendak pinjam lagi. Nah, hendak pinjam lagi artinya dari yang 1,3 ini Iya. bisakah? Ya sebetulnya bisa, tidak Oke. masalah. Cuman kita sebagai lembaga keuangan itu tidak hanya kasih pinjam saja, Pak ya. Karena tugas kita selain memberikan pinjaman juga memberikan edukasi. Ya karena apa? Karena kalau kita bicara masalah uang, itu ibarat kita masalahnya bicara masalah pisau. Oke. Pisau ini kalau digunakan dengan benar, Yap. itu akan menghasilkan Memberikan yang manfaat. Oke. Tapi kalau salah, menjadi mudarat. Iya, Iwan Itu. dilupai. Iya. Artinya gini, bahwa uang itu bisa menghasilkan uang, bisa makan uang. Tergantung gimana kita menggunakan. Nah, ini kami mengedukasi masyarakat bahwa kita harus betul-betul pinter-pinter cara menggunakan uang. Karena bila kita salah, uang makan uang. Contohnya gini, ibu punya duit 20 juta. Oke. Amin. Kalau kita katakanlah kita beli sepeda motor NMAX, kira-kira apakah ibu setiap bulan dapat dana tambahan atau dapat nambah biaya? Beli bensin, Iya. beli oli. Nah, Operasionalnya uang mahal. 20 Servis. juta tadi kita gunakan beli NMAX, setiap bulan nambah biaya hidup kita. Betul. Oke. Beda kalau 20 juta kita taruh deposito, Atau kita belikan dengan Sapi, ya. kambing, atau untuk usaha lah. Usaha. Nah, jadi makanya masyarakat harus Kendaraan boleh tapi ngojek gitu, Pak ya? boleh, benar. Artinya apa? Kita harus menggunakan duit kita untuk menghasilkan duit. Makanya kata orang lagunya Bang Haji kan, yang kaya makin kaya, Nah, yang betul. Karena apa? Eh. Orang kaya tuh pinter menggunakan duit. Jadi duitnya dia, orang kayanya tidur, duitnya menghasilkan duit. Iya. Iya. Jalan. Duitnya mengembang duitnya- terus gitu kan, Iya. mengembang terus. Nah,
justru itulah kita dari perbankan mengedukasi masyarakat supaya duitnya juga menyumbang ke pendapatan dia. Artinya dalam hal ini BPR sendiri lebih mengutamakan kepada pinjaman yang peruntukannya itu kepada produktif. Iya, betul. Ya, jadi bukan konsumtif. Bukan konsumtif, Saya mau iya. pinjam, mau beli TV. TV saya di rumah tuh masih kecil, Iya, masih yang besar mau lagi. yang 50 Iya. in gitu ya. Oke. Ya. Akan dipertimbangkan ya Pak oleh BPR sendiri. Kalau masalah Kalau itu terjadi seperti itu ya misalnya sebetulnya yang konsumtif lah. kalau konsumtif sih kita tidak terlalu jauh ke dalam. Artinya dia minjem berapa ya silahkan. Oke. Cuman kita hanya mengedukasi. Oh, mengedukasi. Iya, betul. Iya. Artinya Oke, sebetulnya baik. kita dalam forum seperti ini itu juga bagus sekali kita mengedukasi masyarakat. Mudah-mudahan nanti ada mungkin Tala Menyapa berikutnya kita khusus literasi dan edukasi Yap, keuangan. betul. Ya karena tadi betul deh, kalau orang punya uang salah menggunakan repot. Ya betul sekali. Ya, punya uang nih serba salah Pak. Serba salah. Punya uang banyak juga salah, punya uang sedikit juga salah. Nah, dan pada dasarnya punya uang berapa aja rasanya kurang. Terus. Nah, seperti itu. Iya. Ya intinya satu, Betul. bahwa gunakanlah uang dengan bijak. Itu kan Artinya kita harus cerdas ya Pak, Iya, harus cerdas. betul. Apalagi uang ini kan uang pinjaman gitu Iya. ya. Nah, uang pinjaman bukan uang serta-merta datang begitu saja iya. dari arah yang tidak diduga-duga gitu ya. yang repot lagi gini Bu, kita pinjam uang di bank digunakan beli motor untuk jalan-jalan. Iya, Ayo dah, nah. itu Nambah biaya jadinya. Iya. sudah utangnya ada bunganya, mobilnya perlu BBM. Iya, betul. Oke. Ini tahu-tahu kok tiap bulan saya jadi tekor sekarang ya, sekarang ngutang ya. Iya. Ya, karena apa? Betul. Teman-teman ini nggak ngitung nih dampak penggunaan uang itu apa, itu yang perlu dihitung. Nanti mungkin Bu Nelly nanti bikinlah forum kita bagaimana masyarakat supaya paham tentang literasi keuangan, itu pentingnya itu Pak. Oke, betul sekali. Iya. Iya. Sehingga kita memang benar-benar dapat menggunakan dan mengarahkan ya pinjaman ini kepada hal yang bisa mendatangkan Iya. keuntungan, ya, mendatangkan keuntungan. Oke, dibelikan kendaraan, tapi mungkin buat usaha, Disewakan. disewakan. Gojek. Oke, dibelikan TV, tapi buat PlayStation Pak, Iya. bukan juga. Iya. Artinya intinya ya minimal kita mengalihkan bunga banknya lah. Ya. Katakanlah kita pinjam 50 juta, bunga banknya 500.000. Oke. Ini kan hilang cuma-cuma di 500.000. Betul. Kalau duitnya nggak kita gunakan untuk menutupi yang biaya hilang tadi, nanti jatah makan kita yang dikurangi. Iya, betul. Itu sih. Jatah jajan. Jatah jajan. Istri. Jatah karaoke gitu ya. Iya, jatah jajan istri Pak. Istri nggak bisa beli bedak lagi. Iya, betul. Ya, baik para pendengar, itu ya edukasi kita di pagi hari ini ya tentang Gapura Karomah. Nah, mudah-mudahan ini dapat memberikan pengembangan pengetahuan bagi kawan-kawan ya, yang lebih diutamakan kita untuk meminjam permodalan mengarahkan kepada hal-hal yang produktif ya, produktif. Nah, sehingga uang dapat mendatangkan uang. Iya. Ya, uang mendatangkan. Artinya pinjaman kita tidak sia-sia, pinjaman kita dapat meningkatkan pendapatan kita. Iya. Minimal dapat menutupi. Nah, Iya tadi. ya, menutupi Jadi ya. ada slogan dari BPR ini. Oke. Lebih baik tidak hutang, Mm-mm. jika ada hutang tidak lebih baik. Oh. Iya. Ah ini jargonnya kan bagus nih. Ya kan? Lebih baik tidak hutang daripada ada hutang tidak lebih baik. Nah, artinya kalau kita hutang, diusahakan hidup kita lebih baik. Iya. Itu teori pengusaha seperti itu, Pak. Iya, betul. Ya, jadi kalau dia mengutang di bank itu udah dihitung 10 kali dulu. Kalau di pacangan menguntungkan, deal dia. Tapi kalau pacangan merugikan, tidak akan pinjam. Nanti dulu. Nanti. Iya, nanti dulu. Nah, saya pinginnya teman-teman semua di Tanah Laut ini berpikir sama ya. berpikir Oke. sama, baik pengusaha maupun PNS maupun PTT-nya. maupun masyarakatnya. Masalahnya apa? Kalau kita pendapat tetap seperti PTT, PNS, gaji kan tetap nih. Iya. Artinya pinjam di bank, otomatis ada biaya yang akan hilang. Iya, betul. Yang bayar bunga tadi, Iya. ya kalau kita gunakan nggak bener, sayang kan hilang duit. Betul sekali. Gaji kita turun 500.000 per bulan. Nah Iya, itu. iya. Mentreng-mentreng naik kendaraan baru ya Pak ya? Iya. Bayar pajaknya. Betul sekali. Iya. 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 Aksi dulu lah. Iya. Masalah belakangan. Pengambilan. Iya. Ya, artinya dalam kesempatan ini kita benar-benar mengajak kepada seluruh para pendengar kita ya untuk lebih cerdas Iya, ya, betul untuk itu. lebih cerdas menggunakan dana kita, apalagi itu dana pinjaman ya, Iya, betul. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, maksudnya begitu kan Betul, Pak ya? Ibu. Iya. Kan sebagai orang Islam kita juga ada ajaran kan, kalaunya umur pertanyaan cuma satu, Mhm.
digunakan untuk apa. Tapi kalau harta kan dua pertanyaannya. Oke, dari mana? Dari mana dan Digunakan untuk untuk apa? Nah, karena harta ini paling membahayakan, Menakutkan itu, Pak. menakutkan dan pertanggungjawabannya berat. Gitu loh. Iya, makanya. Dunia akhirat tuh ya. Dunia akhirat. Karena apa? Dari mana kamu dapat? Untuk apa? Lah kalau umur kan untuk apa selesai dah. Iya, betul sekali. Ya, itu sih. Ya, saya ke Pak Arianto. Ayo, Pak Arianto, operasional di lapangan nih Pak. Selama berapa tahun Pak Gapura Karomah kita 2019 sudah ya. 4 tahun. Ini tahun kelima nih dah. Oke. Iya. Selama kurun waktu hampir 5 tahun ya di tahun kelima ini. Bagaimana nih Pak antusias masyarakat, kondisinya Gapura Karomah kita? Oke, Bu. Jadi Gapura Karomah ini sudah berjalan selama 4 tahun, Bu. Jadi tahun ini tahun kelima, ya kan. Jadi banyak Bu lika-liku di lapangan ini. Iya, lika-liku laki-laki yang tidak laku-laku ya. Jadi kalau ini sharing dengan teman-teman yang khususnya untuk pemasar sama penagihan, itu banyak lika-likunya. Jadi yang namanya kredit itu kan mungkin sampean juga tahu sendiri lah, jadi seperti itu. Jadi dari proses awal survei sampai nanti sudah realisasi dan nanti ada beberapa yang bermasalah, ya kan, itu sudah kami alami hampir dari 4 tahun itu sampai sekarang ini. Hampir setiap hari kami temui itu. Jadi mungkin kami sudah terbiasa terkait lika-liku. Karena kita kan di dunia perbankan kan memang keinginan kita itu 100% nasabah itu kan lancar, kan seperti itu. Cuman di lapangan ini kan kita tidak tahu permasalahan nasabah itu, gitu loh. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Iwan tadi, mungkin tengah jalan usahanya gagal atau apa, ya kan. Terus kemarin kita pada waktu awal tahun realisasi ini kita genjot realisasi itu cepat, habis itu di tahun berikutnya ada pandemi, ya kan. Pandemi sampai sekarang belum selesai juga. Jadi pada waktu pandemi, wah ini yang sakit, Bu, kalau dilihat lika-likunya. Jadi pada waktu pandemi ini khususnya di sektor perdagangan tidak bisa mengakses, ya kan. Terus di sektor perdagangan susah untuk mengangsur. Nah ini kita kasihan juga, Bu. Jadi kita berharap sebenarnya kan kita tidak menginginkan hal-hal yang seperti itu tadi, tapi karena itu bencana alam atau force majeure di luar dari dugaan hal yang memaksa kita. Ya, kondisi darurat. Jadi memang itulah yang menjadi kendala-kendala kami saat ini. Tapi alhamdulillah selama berjalannya kurunnya waktu ini selama 4 tahun Gapura Karomah kita sudah realisasikan sebesar 18 miliar. Tadi sudah disampaikan Pak Dirut tadi. Itu untuk ini, Bu, alhamdulillah untuk presentasi kelancarannya bagaimana? Alhamdulillah relatif tinggi dibandingkan non lancarnya. Jadi non lancarnya kalau semisal total realisasi itu sekitar 1,5. Artinya lebih dari 50% ya, Pak? Jadi gini. Nggak sampai. Jadi dari 18 miliar itu, Bu Beneri, itu sekitar 1,3 yang macet. Jadi kredit macet ya? Iya. Dari total itu. Jadi sekitar 230 juta lah. Yang masih belum kembali. Iya, artinya masih tergolong kecil ya? Iya. Masih tergolong. Kalau jauh daripada kan 5 nih. Kalau bank umum kan 5 mah. Jadi 1,3 masih bagus, sangat bagus gitu loh. Ya mudah-mudahan tidak ada sih, mudah-mudahan 0 gitu maunya kita. Terkait kredit macet ini, Pak, bagaimana dengan nasabah yang meninggal? Ya, baik, terima kasih. Kalau yang meninggal itu otomatis yang saat ini kita ada 3 orang meninggal itu dari backup asuransi, otomatis dianggap lunas. Iya. Sama berarti. Iya. Tapi ini perlu diketahui masyarakat juga nih, asuransi itu tergantung meninggalnya di mana. Kalau dia meninggalnya sebelum jatuh tempo, itu dibayar oleh asuransi. Tapi setelah macet baru meninggal, itu nggak dibayar. Jadi tolong dijawab, begitu macet meninggal lunas enggak. Karena apa? Asuransi itu punya masa, Bu ya. Dia masanya selama kreditnya aktif. 1 tahun katakanlah. Selama dia 1 tahun ini meninggal, katakanlah di bulan ke-7 dia meninggal, otomatis asuransi akan melunaskan kreditnya. Tapi kalau di bulan ke-13 dia meninggal, masa asuransinya kan sudah habis. Asuransi hanya membackup selama 1 tahun jangka waktu kredit. Jadi ini perlu diketahui. Wah, kan
sudah macet tinggal kan harusnya lunas. Tapi karena tadi lewat asuransi, ya otomatis tidak bisa dilunaskan. Karena Pak asuransi kan kamu mau bayar udah lewat kok gitu. Oh begitu. Iya. Gimana solusinya bagaimana nih Pak? Solusinya ya ahli waris harusnya bertanggung jawab karena yang nama warisan itu tidak hanya harta aja Pak. Ya betul. Utang termasuk piutang warisan. juga, Gitu. betul. Jadi Makanya biasanya kan kalau ada utang piutang. selesaikan dengan ahli waris gitu lah. Tergantung nyamannya di akhirat Iya. nanti ya. Nanti kasihan almarhumnya kan. Iya, betul. Iya. Karena yang namanya hutang itu tidak hanya urusan dunia, tapi sampai ke akhirat. Ini menambahkan Bu terkait asuransi tadi nggih. Ya. Jadi meskipun nasabah itu di backup asuransi, jika meninggal nanti kreditnya akan lunas, tapi tidak serta merta itu asuransi itu merealisasikan itu semua. Jadi ada beberapa kriteria yang mungkin dari pihak asuransi itu tidak merealisasikan. Faktanya bisa memang menolak ada beberapa, mungkin ya. ada memang gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi contoh ada debitur kami nasabah umum katakanlah, jadi seperti itu. Jadi pada waktu mau realisasi atau mau akad kredit itu debitur itu mengisi angket Bu atau kuesioner, jadi dari pertanyaan dari pihak asuransi. Disitulah kalau semisal debitur tidak jujur terkait pertanyaan yang diberikan pihak asuransi tadi dan faktanya yang bersangkutan itu Menderita sakit tapi di dalam kuesioner tidak dituliskan, oke. Nah, Berarti asuransi tidak bisa. Oh. Jadi seperti Bisa itu. diklaim, ya. Jadi ternyata contoh nih katakanlah memiliki kriteria misalnya penyakit. Nah ini gangguan jantung misalnya, tidak katanya padahal ada. Padahal ada. Nah di dalam kurun waktu perjanjiannya berjalannya kredit tadi, contoh katakanlah 2 tahun, sebelum 2 tahun kredit berakhir, katakanlah yang bersangkutan asuransi akan membuka kembali berkas-berkas itu tadi begitu ya? Bukan, semisal di dalam kurun waktu 2 bulan tadi, 2 tahun tadi, nasabah ini meninggal dunia, kan kelihatan meninggal dunia di mana? Di rumah sakit semisal. Terus di situ ada keterangan pada waktu ini pihak ahli waris mengklaim untuk melunasi ini, ya kan? Jadi di situ ada keterangan dokter yang bersangkutan sudah terapi sekian kali. Berarti ini artinya dari riwayat ya. Ada riwayat. Jadi seperti itu. Ini mohon maaf, ini bukan kehendak kami untuk tidak merealisasikan atau bisa melunaskan kredit itu, tapi memang itu kesalahan dari nasabah tersebut dan pihak asuransi tidak merealisasikan itu. Jadi seperti itu. Iya, jadi kita tekankan itu. di awalnya. Harus jujur. Di awalnya harus benar-benar mengisi kuesioner itu. Pinjaman Iya, nah itu ya di situ juga penting ya, sehingga nanti anggota keluarga yang ditinggalkan sudah harap-harap nih Pak, ini akan diklaim oleh asuransi gitu. Ternyata BPR datang nagih gitu kan ya. Nah seperti itu ya. Jadi bagi kawan-kawan yang mengisi belangko asuransi tersebut, maka isilah dengan sebenar-benarnya ya, sebenar-benarnya, sehingga ketika nanti terjadi sesuatu yang harus diklaim oleh asuransi ya, tidak terjadi kendala ya, seperti itu ya. Ya memang ada konsekuensi. Katakan sejujurnya. Iya. Kalau dia sakit memang agak sedikit mahal preminya. Katakan dia sakit jantung, itu naik tuh preminya itu. Ya mungkin di situ konsekuensinya ada. Ya. Tapi namanya juga menjamin orang kan kalau tahu sakit kan pasti lebih tinggi mintanya. Iya, betul sekali. Daripada nggak dapat sama sekali nanti. Iya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kita berharap ini semua dapat dimengerti ya oleh warga kita, oleh para pendengar, khususnya para nasabah ya. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi dikarenakan ketidakjujuran kita atau kesalahan kita dalam mengisi belangko itu tadi ya. Wah, tidak terasa sudah 1 jam gitu ya. Karena kalau bicara soal kredit, Pak. Asik ya? Iya, asik. Uangnya barang nggak ada nih. Iya, tapi semangatnya itu luar biasa gitu kan. Seakan-akan kita membayangi. Iya. Angka-angkanya itu yang membuat. Angka membayangi akan gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, para pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Kami berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat
dapat membuka wawasan pengetahuan. Amin. Dan juga dapat lebih meningkatkan ya edukasi kita kepada masyarakat. Ya, sebelum kita tutup, kita ingin adanya statement closing nih Pak. Baik, terima kasih buat pendengar semua. Tetap semangat, bijak dalam menggunakan uang. Itu aja Bu. Oke, baik. Closingnya. Iya. Singkat, padat, ya, berisi, namun ya. penuh makna. Iya, betul sekali. Luar biasa kalau orang-orang perbankan ini. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sama-sama, Pak Bu. Prapto, Pak Rianto. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.